Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung nontonnya jam berapa. Perkenalkan, nama saya Pugu Setiawan dari kelas PJKRE. Kali ini saya akan menerangkan teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie, siapakah dia? Edwin Ray Guthrie lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1886 di Lincoln, Nebraska. Meninggal pada tahun 23 April tahun 1959, umur 73 tahun. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Giggs dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Konsep dasar teori behavioristik. Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Teori behaviorisme sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Oke, lanjut ke berikutnya. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang ada beberapa ciri dari rumpun teori ini, yaitu yang pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian terkecil. Yang kedua, bersifat mekanistik. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Teori belajar menurut Guthrie. Hukum belajar yang dikemukakan oleh Guthrie adalah hukum kontinuitas atau law of continuity. Maksudnya adalah kombinasi stimuli yang mengiringi gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang-ulang. Hukum menurut Guthrie. Hukum atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Guthrie mengatakan efektivitas punishment atau hukuman yang ditentukan oleh apa penyebab tindakan yang dilakukan oleh organisme yang dihukum itu. Hukuman bekerja baik bukan karena rasa sakit yang dialami oleh individu terhukum, tetapi karena hukuman mengubah cara individu merespon stimuli tertentu. Hukuman dan efektif jika menghasilkan respons baru terhadap stimuli yang sama. Itu hukuman menurut Guthrie. Selanjutnya, lupa menurut Guthrie. Lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Dengan kata lain, lupa disebabkan oleh intervensi. Tidak ada intervensi, maka lupa tidak akan terjadi. Yaitu lupa menurut Guthrie. Yang selanjutnya adalah transfer training menurut Guthrie. Guthrie dalam hal ini kurang terlalu berharap, karena pada dasarnya seseorang akan menunjukkan respon yang sesuai dengan stimuli jika pada kondisi yang sama. Untuk selanjutnya adalah teori keterhubungan menurut Guthrie. Guthrie lebih menekankan pada hubungan antara stimulus dan respons, dan beranggapan bahwa setiap respon yang didahului atau dibarengi suatu stimulus atau gabungan dari beberapa stimulus akan timbul lagi bila stimulus tersebut diulang lagi. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa suatu stimulus tertentu akan menimbulkan respon tertentu. Itulah teori keterhubungan menurut Guthrie. Selanjutnya adalah pendidikan menurut Guthrie. Seperti halnya Thorndike, Guthrie menyarankan proses pendidikan dimulai dengan menyatakan tujuan, yakni
menyatakan respon yang harus dibuat untuk stimuli. Dia menyarankan lingkungan belajar yang akan memunculkan respon yang diinginkan bersama dengan adanya stimuli yang akan diletakkan padanya. Itu pendidikan menurut Guthrie. Praktek latihan. Guthrie memandang bahwa praktek latihan meningkatkan performa, dan dalam hal ini Guthrie membedakan antara tindakan dengan movement atau gerakan, gitu ya. Penggunaan teori behavioristik. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran menurut konsep stimulus diterapkan dalam bentuk penjelasan tentang tujuan pembelajaran, ruang lingkup, relevansi pembelajaran, serta dalam bentuk penyajian materi, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Manfaat teori behavioristik. Berikut adalah beberapa manfaat dari teori behavioristik. Yang pertama adalah peserta didik dapat belajar berdasarkan stimulus. Yang kedua, guru memberikan penguatan terhadap anak didik. Yang ketiga, dengan memberikan stimulus dan respon, guru dapat tahu sejauh pemahaman anak didik terhadap materi. Nah, sekian untuk pembelajaran teori menurut Edwin Ray Guthrie. Terima kasih. Sampai jumpa.